Berita mengejutkan apa sih yang mungkin bakalan hadir ya? Kita dengar, kita lihat, kita alami teman-teman ya deket-deket ini. Dan semoga semuanya baik-baik berupa kejutan yang menyenangkan ya, pastinya kepinginnya begitu ya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Welcome back to my channel Oracle Card Indonesia channel. Kita bakalan bawain general reading, timeless reading ya, umum buat siapa aja boleh. Yang penting orangnya mau yang namanya terbuka, pikirannya lebih luas ya, berpandangan luas dan bijaksana juga menyikapi readingannya Oracle Card Indonesia ini. Karena di sini kita belajar bersama ya. Anytime kalian dengerin boleh teman-teman, dia mau ngajak siapa aja boleh, satu RT juga boleh, dengan senang hati terbuka tentunya ya buat kamu. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with the beautiful world for you. Right, kita baca ya, dan kali ini setelah ini sekarang sampai ke zodiak apa ya? Oh, Virgo ya, ke Virgo ya teman-teman ya, ke Virgo. Oke, kita menuju ke Virgo ya buat hari ini. Ke bawah banget sih sama daily reading ya. Oke, buat hari ini kita bakalan baca dibagi menjadi 3 cerita ya teman-teman ya. Kalian tidak perlu pick a card, tidak perlu memilih kartu atau cerita yang mana, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Siapa tahu beritanya bukan hanya satu tapi 3-3-nya berita buat kamu. Alright ya. Kita baca di cerita yang pertama ya. Berita seperti apakah ini ya? Berita yang pada akhirnya akan mengantarkan perubahan ke arah diri ya. Jadi ke transformasi diri ya, hal-hal yang berkaitan dengan mistik ini juga bisa teman-teman ya. Berita-berita yang tersangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik ya, seperti itu. Nah ini dia, nanti kita bisa lihat ya teman-teman ya, berhubungan dengan emosi, perasaannya kamu, hal-hal yang disembunyikan selama ini gitu ya, berhubungan dengan sosok feminim ya, sosok feminim seperti ini. Dan ya, cerita-cerita tentang memendam ya emosi, memendam rahasia yang mungkin selama ini nggak bisa diomongin sama kamu gitu. Tapi ya ini mengarah ke arah mystical ya, mistik ya, berkaitan dengan arah-arah mistik, spiritual ya, hal-hal seperti itu. Nah kita lihat nih teman-teman ya, hubungannya dengan orang yang seperti apa ya. Yang jelas ini orang yang bukan ini sih ya, orangnya feminim, cuman ya mungkin ada hubungan di kayak rekan kerja gitu juga bisa gitu kan ya, ataupun teman juga bisa gitu. Yang jelas sih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita kayak gini nih. Lalu kita mesti ngapain ya, responnya kamu sebaiknya kayak gimana ya, respon yang sebaiknya kamu lakukan ya untuk menghadapi hal-hal seperti ini nih kayak gimana ya. Karena kan ya kalau lebih jaga emosi sih ya teman-teman ya, lebih ke moodnya kamu dijaga dengan baik. Terus habis gitu juga belajar lebih fleksibel ya, karena kan yang buat kita penting tuh belum tentu loh teman-teman ya, buat orang lain itu penting. Dan gak bisa yang namanya kita paksa-paksakan, dan gak semua hal itu kayak bisa dilogikakan. Kayak misalkan ya, kayak hal yang berbau mistik gitu kan ya, bisa gak sih kalian logikakan? Secara logika itu gak masuk akal, tapi ternyata ya secara pengetahuan atau sains itu bisa yang namanya ada cara kerjanya teman-teman ya, ada kerjanya. Beberapa teman-teman mungkin pernah ada yang meriset ya tentang hal-hal seperti ini bisa terjadi apa enggak gitu kan ya, tentang apa getaran energi yang seperti apa dan kayak gimana. Ini ada risetnya teman-teman. Nah ibaratnya ada sih orang yang mendalami hal seperti itu, ada gitu, dan dipakai untuk hal-hal yang baik gitu ya. Ada pembelajaran itu ada, cuman ya jangan salah langkah lah ya ke sana, dipakai untuk hal-hal yang buruk. Nah ini tergantung, ilmu itu bagus semua, tergantung berada di tangannya siapa. Kalau ilmunya bagus tapi berada di tangan orang yang kurang baik, ya pasti ilmunya juga bakalan dipakai untuk hal-hal yang nggak baik. Nah seperti itu ya, seperti ini teman-teman ya, belajar yuk. Nggak semua hal bisa dilogikakan, jadi gimana caranya ya bisa yang namanya membentengi diri kita ya, shielding diri kita untuk selalu mendapatkan hal-hal yang baik aja gitu. Jadi ya belajar buat apa, mengerti bahwa yang buat kita penting itu belum tentu buat orang lain penting. Jadi nggak perlu yang namanya kita maksa-maksain semua itu kan ya. Dan juga ada potensi-potensi bahwa ada orang yang mungkin merasa diperlakukan nggak adil sama kamu, merasa dihianati sama kamu itu kan. Jadi ya melakukan hal-hal yang seperti ini. But anyway ya, selagi kita masih bisa yang namanya berserah diri, berpasrah diri, dan selalu ibaratnya buat kalian ya untuk
belajar lah ya, belajar dan selalu belajar, lalu juga mendekatkan diri sama alam semesta ini, pastinya juga semuanya akan oke dan baik ya, right? Selanjutnya di cerita yang kedua. Cerita yang kedua ada sukses. Ini hal-hal positif teman-teman ya, hal-hal positif ya di cerita yang kedua. Hal-hal positif tentang apa? Tentang perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya. Ini bisa jadi di pekerjaan juga bisa ya. Lalu juga transformation Pluto, Scorpio, tentang hal yang kamu nantikan selama ini ya, bisa jadi tentang keuangan ini juga bisa teman-teman ya, tentang misteri-misteri yang selama ini tertutupi dan pada akhirnya terbuka ya. Jadi kayak rahasia-rahasia tuh yang kamu tunggu-tunggu tuh kayak terbuka gitu. Hal-hal yang menyelimuti ya, menyelimuti apa sih ya? Ya, yang tertutup dan kamu tuh penasaran banget. Akhirnya kamu ngerti teman-teman ya, ada yang terbuka, rahasia-rahasia yang terbuka yang berhubungan dengan hubungan-hubungan yang ditutupi, hubungan-hubungan yang berbahaya, tapi ini pun ya berkaitan dengan hubungan dengan orang lain ya, pelayanan, berhubungan dengan pekerjaan ini juga bisa ya, seperti itu teman-teman ya. Kita lihat nih, berhubungan dengan orang yang seperti apa gitu ya, orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayang ya. Wow ya, bagus, akhirnya jadi nggak penasaran teman-teman ya, akhirnya jadi terbuka satu persatu, which is oke kan, maksudnya kamu lega gitu loh, jadi tahu gitu kan ya, nggak yang namanya kayak menggalau gitu ya, tapi benar-benar ngerti gitu. Oh ya udah gitu, ternyata terbuka, oh ternyata ya seperti ini gitu ya. Ya oke, respon yang sebaiknya kamu lakukan ya, jaga komitmen ya, jaga komitmen, lalu juga jangan tergoda sama seseorang atau sesuatu hal, hubungan-hubungan yang sesaat gitu teman-teman ya, kayak gitu. Jadi lebih ke kayak oke, apa yang bisa diperbaiki ya perbaiki gitu loh teman-teman ya, dari komitmen ini ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan-hubungan sesaat dengan orang lain ya, mungkin pengkhianatan orang yang kamu sayang ya teman-teman, dikhianati orang yang kamu percaya ini juga bisa. Nah kalau udah kayak begini ya belajar gitu, mungkin selama ini ya kamu kurang punya waktu buat orang yang kamu sayang, mungkin selama ini kamu punya pekerjaan itu jauh lebih kamu prioritaskan daripada keluarga kamu atau orang yang kamu sayangi ya, sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah ya, jadi ibaratnya kamu juga refleksi gitu loh, kenapa hal-hal tersebut itu terjadi ya. Oke, ini di story yang kedua ya, cerita yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga teman-teman ya. Berita yang seperti apa? Berita yang berkaitan dengan orang-orang jauh gitu kan, orang yang jauh dari kamu, yang terpisah jarak gitu kan ya, mungkin LDR dan kamu tahu sesuatu hal. Nah ini positif apa negatif ya teman-teman ya, tentang harapan kamu, tentang harapannya kamu, tentang keinginannya kamu ya, keinginan kalian berdua ya seperti apa dan kayak gimana. Nah hope ya, tentang harapan ya, dimana kemungkinan besar sih ya mungkin ada hal-hal yang pada akhirnya kayak oke ya, ada peluang-peluang gitu ya teman-teman ya, ada peluang-peluang yang baik lah yang berkaitan dengan harapan-harapan berkaitan dengan orang yang jauh ini gitu ya. Coba kita lihat seperti apa. Nah ini adalah tentang sesuatu hal yang dirahasiakan ya, seperti hal-hal yang dirahasiakan dan pada akhirnya bisa dilepas ini ya, tentang melepaskan, belajar untuk melepaskan ya. Ya oke, ini teman-teman ya mungkin kayak terjebak di hubungan-hubungan masa lalu ya, dan pada akhirnya kamu bisa fokus ke realita pada saat ini, bahwa orang yang jauh ini sudah kayak gimana dan seperti apa ya, seperti itu. Dan respon yang sebaiknya dilakukan, respon yang sebaiknya kamu ambil ya belajar gitu kan, belajar untuk apa, untuk lebih tegas lagi ya teman-teman ya, belajar untuk lebih tegas, lalu juga logis ya teman-teman, kendalikan emosi kamu, sabar. Jangan hanya berpikir mengenai kamunya kayak gimana dan seperti apa gitu ya. Jadi ya ada celah-celah yang masuk di sini gitu kan, ada celah yang berhubungan dengan ibaratnya kamu percaya tapi kamunya ibaratnya udah ngasih kepercayaan yang kayak gimana. Secara komunikasi ini juga kurang baik ya teman-teman ya, tidak ada yang namanya lebih apa adanya, tapi semuanya itu kayak nutup-nutupin juga gitu, kamunya sendiri juga begitu, dianya sendiri di sana juga seperti itu. Jadi pada akhirnya ya
ya hal yang jauh ini mau nggak mau juga bakalan ya kamu ngerti gitu ya, ngerti apa yang harus dilakukan gitu. Kalau enggak ya, kalau memperbaiki secara internal, kalau dua-duanya mau memperbaiki ya bagus gitu kan ya. Jadi nggak ada lagi yang namanya celah-celah itu bisa masuk atau bisa mengganggu hubungan kalian. Tapi kalau misalkan ya ini juga hubungan yang agak sulit ya buat ngejalaninnya, butuh ekstra kekuatan daripada hubungan yang biasa. Jadi kalau misalkan keduanya nggak siap ya lebih baik enggak, dipertimbangkan lagi lah ya, misalnya seperti itu ya, karena ada potensi-potensi kayak gini nih teman-teman ya. Jadi kalau emang mau ya kekuatan dalam satu hubungan ini ya diperkuat lagi, karena bukan lagi aku atau bukan lagi kamu gitu kan, kamu mau jauhnya kayak gimana, mau LDRan seperti apa, tapi kalau misalkan ini bisa lebih kuat lagi kan jauh lebih bagus. Mau hubungan ibaratnya di masa lalu mau datang lagi, mau kayak gimana ya, itu nggak akan yang namanya terpengaruh. Tapi kalau misalkan dengan seperti ini ya, prinsip orang kan berbeda-beda ya teman-teman. Ada orang yang tahu ketika seseorang membuat kesalahan dan sebagainya lalu bisa memaafkan ataupun pada akhirnya memutuskan yang terbaik, bisa jauh lebih tegas. Itu juga ada, masing-masing orang prinsipnya beda-beda dan prioritas hidupnya juga beda-beda. Nah tergantung sama kamu gitu kan ya, tergantung sama kamu ya. Ada yang bisa diperbaiki, cuman kalau misalkan di sini di kartu yang cerita yang ketiga ini memang disarankan untuk apa sih, memperbaiki internalnya kamu dan mempertimbangkan baik-baik. Kalau misalkan dua-duanya nggak siap ya udah lebih baik ya diselesaikan gitu kan, karena menjalani satu hubungan apalagi kalau misalkan kalian LDR ya, itu butuh yang namanya kekuatan daripada hubungan yang biasanya. Oke ya teman-teman, ini adalah cerita yang ketiga dan semoga berita 1, 2, 3 ini buat kamu ya jadi pembelajaran yang luar biasa gitu kan, ngarah ke arah yang lebih baik pastinya. Right? Kita jumpa lagi di next Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda tentunya, dan zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.